Halo semuanya, jumpa lagi di channel saya. Pada video ini saya akan membahas yakni dengan judul perbedaan Adobe versi CS dengan CC yang mungkin belum kalian ketahui. Oh ya, CS ini singkatannya dari Creative Suite ya, sedangkan kalau untuk CC itu singkatannya adalah Creative Cloud. Nah, kita langsung aja bahas ya daripada lama-lama terkait perbedaannya. Nah, pertama adalah sebetulnya sih saya sambil contohnya ini adalah Adobe Premiere yang CS ya, atau versi yang Creative Suite ya. Sedangkan mungkin buat teman-teman yang punya CC bisa buka aja ya. Nah, jadi untuk perbedaannya yang pertama adalah meskipun produk ini ya, kedua versi ini sama-sama dikembangkan oleh Adobe, namun ada perbedaan yang sangat menonjol di antara kedua produknya. Nah, yang pertama, perbedaannya di mana sih? Yakni kalau Adobe yang CS dengan CC, kalau CS itu ketika teman-teman setelah membeli atau berlangganan produk mereka ya, misalnya teman-teman beli Adobe Premiere, teman-teman atau beli semuanya lah kata seperti itu. Nah, setelah beli teman-teman tuh bisa menggunakannya selama-lamanya ya. Nah, tapi kalau ketika teman-teman menggunakan yang CC atau yang Creative Cloud, ketika teman-teman telah berlangganan atau telah membeli produk mereka ya, teman-teman tuh nggak bisa menggunakannya selamanya, dan dia tuh ada batasnya ya. Jadi setelah teman-teman beli di bulan yang ini, maka di bulan yang berikutnya teman-teman tuh harus membeli lagi ya, untuk bisa melanjutkan kembali menggunakan produk mereka. Ibaratnya kayak teman-teman setelah beli Microsoft Office ya di tahun ini, maka teman-teman harus bayar lagi di tahun berikutnya atau di bulan berikutnya ya, seperti itu. Itu yang perbedaan pertamanya ya. Nah, kedua adalah kalau teman-teman melanjutkan project atau setelah membuat project lah kata seperti itu. Nah, kalau di CS teman-teman tuh ketika selesai membuat project, contohnya sini saya membuat Adobe Premiere nih ya, katakan itulah. Nah, terus saya ingin melanjutkan di versi komputer lain, maka kalau Adobe CS itu ya nggak seperti kayak CC ya. Jadi teman-teman tuh harus bikin dari awal lagi ya, kecuali kalau teman-teman mungkin punya kopiannya ya, atau teman-teman copy dulu ke flash disk baru pindah ke komputer lain. Nah, sedangkan kalau yang Adobe CC karena dia ini berbasis cloud ya, jadi teman-teman tuh otomatis penyimpanan datanya itu sudah masuk ke dalam awan. Jadi kalau setelah teman-teman bikin project ya, terus ingin melanjutkan project teman-teman di komputer lain, maka itu bisa dengan connect ke akun Adobe kalian. Nah, sedangkan kalau CS itu nggak bisa. Teman-teman tuh harus bikin dari awal lagi kalau mau seperti itu. Nah, sedangkan CC, karena seperti saya tadi bilang, karena dia fiturnya sudah berbasis awan dan teknologinya canggih, jadi teman-teman tuh ketika ingin melanjutkan project teman-teman tuh bisa kembali tanpa perlu harus dari awal ataupun mungkin dari nol lagi ya, seperti itu ya. Itu yang kedua perbedaannya. Nah, yang ketiga ya, perbedaan terakhir yakni adalah kalau fitur-fiturnya ya di Adobe CS itu masih klasik ya. Sedangkan di Adobe CC, fitur-fitur yang diberikan oleh Adobe itu sangat lebih baru dan lebih canggih. Meskipun bisa dibilang ini adalah Adobe CC itu adalah bisa dibilang lanjutan ya dari Adobe CS ya, seperti itu. Tapi fitur-fitur yang dimiliki oleh Adobe CC itu lebih canggih dibandingkan yang versi CS. Ya, mungkin fitur-fitur transition di Premiere atau mungkin fitur-fitur editing foto di Photoshop yang lebih canggih lagi seperti itu. Jadi jauh beda sekali ya, yang menjadi perbedaan antara Adobe versi CS dengan Premiere dengan CC yang sangat menonjol sekali dan jauh sekali perbedaannya ya. Jadi kalau teman-teman mau fitur-fitur kekinian, fitur-fitur yang canggih, nah makanya teman-teman bisa pilih yang CC ya. Meskipun sekali lagi sama aja ya, tapi basically Adobe CC itu punya fitur yang lebih tinggi, yang lebih bagus daripada versi CS. Nah, jadi itu ya teman-teman ya perbedaannya ya. So thank you teman-teman yang udah nonton ya. Sekali lagi kalau misalnya saya ada pada video ini ada kekurangan atau kesalahan, teman-teman bisa bantu aja dengan saya komen di bawah ya. Kalau misalnya saya ada kekurangan atau mungkin penjelasan yang belum dipahami atau mungkin ada yang ingin ditanyakan, bisa tulis aja di kolom komentar ya. Dan saya akhiri, kurang lebih mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.